kasih Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Bawa kami untuk kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau di setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau yang kami sembah selamanya. Kau yang ku rindu selalu berada di dekat-Mu, oh Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau Yesus Tuhan yang layak disembah. Kau ku tinggikan, Engkau saja Tuhan yang layak ku agungkan. Terpujilah nama-Mu, oh Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang senantiasa ada Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah tidak menolong kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu berdaulat atas hidup kami Tuhan Yesus. Engkau menggenggam tangan kami Tuhan di hari-hari yang ada ini Tuhan Yesus. Tuhan, tiba saatnya pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi penolong, peneguh Tuhan, pengingat Tuhan. Firman-Mu yang menjadi jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu, puji Tuhan. Kembali saya diberikan kesempatan untuk saya boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan, sharing tentang kabar sukacita kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus mengaplikasikan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Di beberapa minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu karunia, apa saja jenis-jenis karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pada malam hari ini tiba saatnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengaplikasikan kasih karunia itu di dalam hidup kita. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja buka di dalam Roma 12 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan.
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ini berbicara tentang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita para jemaat-jemaat Tuhan, tugas kita para warga kerajaan Allah. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Rasul Paulus mengumpamakan atau menyederhanakan pengertian karunia dengan mengambil contoh seperti anggota tubuh ya Bapak Ibu, di mana di dalam anggota tubuh itu ada tangan, ada mata, ada mulut, ada kaki, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, memang setiap anggota ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Tangan tidak bisa mengerjakan bagian kaki, kaki tidak bisa mengerjakan bagian tangan, atau mata tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh mulut, dan mulut juga tidak dapat mengerjakan apa yang dikerjakan oleh mata. Begitu pula telinga untuk mendengar, telinga tidak dapat mengerjakan bagian yang dikerjakan oleh hidung. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, karena berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, aku berkata kepada kamu, kepada setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita gak perlu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, kaki tidak perlu mengerjakan bagian tangan, telinga tidak perlu mengerjakan bagian hidung. Kita harus fokus kepada tugas kita sendiri-sendiri, tugas kita masing-masing. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa anggota tubuh saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitu pula kita di dalam pelayanan, kita harus saling memperlengkapi. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan karunia? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah kita harus memiliki iman. Karena tanpa iman, karunia itu tidak akan diberikan. Bapak Ibu, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu kita diberikan kasih karunia, kita diberikan anugerah oleh Bapa di surga. Karena kita memiliki iman, kita memiliki percaya kepada Tuhan. Kita memiliki kepercayaan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengenali jenis-jenis karunia. Nah, seperti yang saya bahas tadi ya di awal, di mana Rasul Paulus menggambarkan atau mengumpamakan karunia, jenis-jenis karunia sama seperti anggota tubuh. Kita harus sadar karunia apa yang kita miliki. Kemungkinan kita memiliki karunia kita sebagai anggota tangan. Kita suka memberi, bahkan kita suka menjangkau orang-orang yang mungkin dalam kelemahan. Kita memberi, kita berkorban, atau mungkin kita anggota mata, kita tidak bisa melihat orang yang kesusahan, kita tidak bisa melihat orang yang kekurangan. Kita memiliki cara pandang yang baik terhadap orang lain. Kita bisa melihat situasi, keadaan, kondisi, sehingga kita tahu bagaimana kita bisa menolong. Kita tahu bagaimana kita bisa membantu orang lain. Nah, ketika kita paham tentang karunia yang kita miliki, fokuskan diri kita untuk mengembangkan karunia tersebut. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, kaki tidak bisa mengerjakan bagian tangan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah tahu nih bagianku, oh ternyata bagianku untuk mengeluarkan kata-kata motivasi, saya suka memberi masukan, saya suka memberi nasihat, saya suka memotivasi, saya suka memberikan kekuatan kepada orang lain melalui perkataan saya. Misalkan hal itu karunia yang kita miliki, ya fokuslah pada hal itu.
belajarlah untuk lebih setia lagi, menguatkan orang dengan kata-kata, lebih setia lagi menggunakan kata-kata atau perkataan-perkataan kita untuk membangun dan untuk menguatkan seseorang. Dan kita nggak boleh iri hati dengan karunia orang lain. Kita tidak perlu iri hati kepada orang lain, atau mungkin orang lain jago main musik, orang lain pandai bernyanyi, dia memiliki suara yang indah. Kenapa kok saya nggak bisa nyanyi yang indah? Kenapa kok suara saya nggak seperti dia? Ya kemungkinan itu bukan karunia, itu bukan talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mungkin kita memiliki hal yang lain, dan Tuhan itu pribadi yang memiliki, Tuhan itu Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat luar biasa. Begitu juga dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Satu sama lain pasti berbeda. Karena apa? Tujuannya apa? Kenapa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda? Agar kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jika kita memiliki karunia yang sama, misalkan di GBI Rock Malaysia, semuanya memiliki karunia pandai bermain musik atau pandai bernyanyi. Nah, nanti siapa yang jadi jemaat? Siapa yang duduk mendengarkan dan siapa yang berkhotbah kalau misalkan semuanya karunianya sama? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita nggak boleh iri hati dengan karunia yang dimiliki orang lain. Atau mungkin karunia yang dimiliki orang lain itu banyak, lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua, sehingga membuat kita iri. Kita tidak perlu iri Bapak Ibu, kita harus fokus kepada karunia apa yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kenali terlebih dahulu jenis-jenis karunia. Di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, kita sudah membahas tentang macam-macam dan rupa-rupa karunia. Nah, oleh sebab itu ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus perhatikan dan kita coba koreksi diri kita. Kita lihat ke dalam diri kita. Kira-kira ketika kita mengenali jenis-jenis karunia, saya tidak singgung jenis-jenis karunia di sini karena minggu-minggu yang lalu kita sudah banyak belajar tentang jenis-jenis karunia. Ketika kita mengerti apa saja jenis-jenis karunia, saya percaya pasti kita sadar apa sih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Kalau saya suka masak, saya suka buat, saya kalau masak itu nggak males, saya itu nggak capek kalau masak. Ya mungkin itu karunia yang Tuhan berikan buat saya. Saya suka masak, saya suka bikin kue, dan puji Tuhan rasanya juga memuaskan, rasanya juga enak menurut saya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Tapi saya mau fokus pada karunia yang Tuhan berikan kepada saya, karena belum tentu Tuhan berikan hal itu juga kepada orang lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh iri kepada orang lain, karena kita pasti memiliki karunia. Kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berikan sesuatu yang istimewa, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang unik. Kenapa Tuhan bilang kita unik? Karena Tuhan memberikan karunia-karunia di dalam diri kita. Kenapa Tuhan bilang kita istimewa? Karena Tuhan memberikan karunia-karunia khusus kepada kita. Pribadi lepas pribadi itu berbeda-beda. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita jangan iri kepada karunia orang lain. Kita harus fokuskan diri kita kepada karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dari situ nanti kita bisa mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Fokus saja pada karunia kita, tidak perlu melihat atau tidak perlu iri kepada orang lain, karena iri hati itu adalah pekerjaan iblis yang akan menghancurkan kita, yang akan membuat kita tidak peka lagi dengan karunia itu, membuat kita insecure atau merasa rendah diri, sehingga kita mengubur talenta itu, kita mengubur karunia itu, sehingga Tuhan tidak melipat gandakan karunia. Kan iblis, pekerjaan iblis itu apa sih Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Pekerjaan iblis adalah membuat kita putus asa, membuat kita rendah diri. Kalau kita rendah diri, iblis tuh pasti seneng banget, karena kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang yang istimewa. Nah,
Kalau kita tahu kita ini istimewa, kita ciptaan yang luar biasa, kita nggak boleh rendah diri. Nah, pekerjaan iblis adalah membuat kita rendah diri, membuat kita iri dengan talenta atau karunia yang dimiliki oleh orang lain. Lalu bertanggung jawab dalam menerapkan karunia. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-12 berkata, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-12 ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita berusaha mempergunakan karunia itu dengan baik. Kita berusaha lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kita harus berusaha untuk mengobarkan karunia itu. Kita harus berusaha untuk mengaplikasikan karunia itu. Dengan apa? Dengan kita menyadari, dengan kita tahu apa saja karunia kita. Sehingga Bapak Ibu begini, ketika kita sadar tentang karunia apa yang ada di dalam diri kita, tanpa disuruh atau tanpa dikode-kodein, kalau orang gaul bilang, tanpa dikodein, kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita sadar kita ini memiliki karunia, dan karunia itu bertujuan digunakan untuk saling membangun jemaat. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Andaikan kita semua jemaat-jemaat Tuhan paham tentang karunia apa yang ada di dalam diri kita, kita pasti akan saling menolong satu dengan yang lain. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula, gereja mula-mula pada zaman Perjanjian Baru, mereka saling menolong satu dengan yang lain, mereka saling membangun satu dengan yang lain. Karena apa? Karena mereka tahu, mereka sadar tentang karunia-karunia yang mereka miliki, sehingga mereka saling membangun, mereka saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Lalu menerapkan karunia rohani dengan sikap hati yang mau melayani Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai ke yang 11. Saya akan bacakan. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu. Andaikan di GBI Rock Malaysia semuanya pengkhotbah ya Bapak Ibu, kira-kira siapa yang akan menjadi jemaat untuk mendengarkan pengkhotbahnya ya Bapak Ibu? Oleh sebab itu ada yang memimpin pujian, ada yang bermain musik, ada yang kita sebagai jemaat, ada yang bagian multimedia, ada yang bagian usher. Itu semua dilakukan, itu semua digunakan, itu semua bertujuan untuk saling memperlengkapi. Andaikan kalau semuanya memiliki karunia berbicara seperti yang disampaikan oleh Rasul, seperti yang disampaikan oleh Petrus. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Andaikan kalau misalkan semuanya memiliki karunia berbicara sehingga semuanya menjadi pengkhotbah, kira-kira siapa yang akan mendengarkan khotbahnya ya Bapak Ibu? Oleh sebab itu, kita adalah anggota tubuh, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hati bahkan, dan ada yang menjadi kaki dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Kita tidak perlu merasa minder seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak perlu merasa minder atau rendah diri ketika Tuhan memberi mungkin hanya 1 talenta.
Kita harus setia dalam perkara yang kecil. Kalau kita mau dilipat gandakan oleh Tuhan, kalau kita mau Tuhan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar, kita harus setia terlebih dahulu dalam perkara yang kecil. Mungkin kita hanya bisa multimedia mungkin di gereja. Yang terpenting adalah kita harus memiliki sikap hati yang mau melayani. Ini adalah kunci utama ya Bapak Ibu menurut saya. Karena begini, karena banyak orang yang menutup diri, mungkin menutup diri karena malu, atau mungkin merasa rendah diri, atau mungkin belum sadar tentang karunia apa yang dia miliki, sehingga dia tidak mau melayani Tuhan di gereja, dia tidak mau melayani Tuhan dimanapun, bahkan ketika hal itu dibutuhkan dia memilih untuk tidak melayani. Begitu ya Bapak Ibu. Kita harus memiliki sikap hati yang mau melayani Tuhan, sehingga ketika Tuhan percayakan satu talenta itu, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita hanya sebagai usher di gereja, atau mungkin kita hanya sebagai multimedia, atau hanya fotografer saja di gereja. Tapi Tuhan itu memperhitungkan, Tuhan itu melihat kalau Bapak Ibu ada yang memiliki kepandaian, cakap untuk mengajar anak-anak. Nah, kita sebagai orang yang mau mengaplikasikan talenta itu, ayo mari kita katakan kepada mungkin pemimpin yang ada di gereja atau koordinator pelayan-pelayan Tuhan untuk, oh aku mau membantu pelayanan sekolah minggu gitu, karena kita memiliki karunia untuk mengajar, atau mungkin kita memiliki kepandaian dalam mengambil foto, boleh kita sampaikan ke koordinator pelayan yang mengatur jadwal pelayanan, oh aku bisa nih foto yang bagus, aku mau dong gitu. Kita harus terlibat di dalam pelayanan, kita harus memiliki sikap hati yang mau melayani. Agar apa? Agar karunia itu berkobar, agar karunia itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki talenta atau kita memiliki karunia yang Tuhan sudah kasih ke kita, tapi kita tidak mau menggunakannya, kita tidak mau mengobarkannya, sama seperti hamba yang ketika dia memiliki satu talenta, tetapi dia memilih untuk menyimpan talenta itu, bahkan dia menguburkan talenta itu, sehingga apa? Ketika tuannya datang, dilihatnya bahwa hamba ini tidak menghasilkan apa-apa. Kita jangan menjadi anak-anak Tuhan, kita jangan menjadi warga-warga kerajaan Allah yang tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan sudah tanamkan kepada kita karunia dari lahir. Kita harus tahu, kita harus bisa mempergunakannya dengan baik. Supaya apa? Supaya kita ditambah-tambahkan oleh Tuhan, supaya kita semakin dipercayakan lagi oleh Tuhan. Kita tidak perlu merasa minder atau rendah diri ketika Tuhan memberi mungkin hanya satu talenta. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan memberikan kita perkara-perkara lagi yang luar biasa. Amin. Kenali talenta atau sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, di dalam hidupmu. Ketika hatimu terpanggil untuk turut serta dalam pelayanan, segeralah melayani, karena itu adalah panggilan dari Roh Kudus. Ketika hatimu tergerak oleh belas kasihan untuk memberi, maka memberilah, jangan menunda-nunda. Kalau Roh Kudus dengan keras, dengan luar biasa memberi dorongan di dalam hati kita, kita jangan menolak, karena kalau kita menolak itu berarti kita menguburkan karunia. Sama seperti tadi, kalau hati kita terpanggil nih, gembala kita sering menawarkan, ayo siapa anak-anak muda atau siapapun yang mau melayani Tuhan, yang mau turut serta dalam pelayanan, apapun, mungkin ada yang bisa membuat warta jemaat, mungkin ada yang bisa membantu dalam singers, atau mungkin bisa membantu dalam memainkan musik, atau multimedia, fotografer. Ayo, kalau ketika gembala kita menyampaikan hal itu, dan di dalam hatimu terbesit ada perkataan ayo, ada sesuatu yang berkobar, yang mendorong di dalam hati kita, jangan abaikan. Saya yakin itu dorongan dari Roh Kudus. Kalau kita terpanggil untuk turut serta dalam pelayanan, maka melayanilah dengan baik, layanilah.
Ketika hatimu tergerak untuk menolong, maka tolonglah seorang akan yang lain. Ada orang yang ringan tangan untuk menjangkau orang-orang yang lemah. Ini juga jenis karunia. Ada berbagai macam jenis karunia. Mungkin dari hati kita tergerak belas kasihan. Kita orang yang kita nggak bisa lihat orang susah. Itu juga karunia loh Bapak Ibu yang Tuhan tanamkan. Kita sebagai anggota tubuh di dalam Kristus, kita adalah hati. Karena apa? Karena kita memiliki perasaan yang tidak tega, atau kita memiliki perasaan yang lembut. Pokoknya kita bekerja di bagian perasaan. Itu berarti kita anggota tubuh bagian hati ya Bapak Ibu. Lalu apa tujuan menerapkan karunia? Yang pertama seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk membangun jemaat dan bukan untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Hati-hati ya Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan jatuh karena merasa bahwa karunia yang kita miliki itu untuk mempermuliakan diri kita sendiri, bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Kita harus berhati-hati juga karena iblis gak pernah berhenti bekerja. Dia akan selalu bekerja. Ketika dia melihat celah, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menghancurkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah Rasul Paulus mengatakan bahwa bila Roh memberi karunia, maka karunia itu berfungsi untuk kepentingan bersama. Karunia-karunia itu harus digunakan untuk kesejahteraan dan kesatuan persekutuan itu. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi ya Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan bahwa anggota tubuh itu berguna, bertujuan untuk saling melengkapi. Gak bisa hanya salah satu yang dominan. Semuanya saling bekerja sama dan saling melengkapi. Lalu mengobarkan karunia yang ada di dalam diri kita. Itu di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 saya bacakan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpanganku atasmu. Ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Lalu yang terakhir adalah membangkitkan dan saling menopang satu sama lain. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan suatu kebetulan kita ditempatkan oleh Tuhan di GBI Rock Malaysia. Mungkin kita sebagai anggota tangan, mungkin kita sebagai anggota kaki, mungkin kita sebagai anggota hati atau pemikiran atau apapun lah itu. Lakukan semuanya dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita saling memperlengkapi satu sama lain, kita saling menopang satu sama lain. Amin. Yang menjadi kesimpulan pada sharing pada malam hari ini adalah karunia tidak dapat teraplikasi di dalam diri kita jika kita hanya duduk diam saja dan kita hanya menahan diri saja. Padahal Roh Kudus sudah sangat mendorong kita untuk mengembangkan karunia-karunia itu. Yang kedua, banyak orang mungkin sudah mengerti apa karunianya, tetapi seringkali ragu dan tidak yakin sehingga tidak mengembangkan karunia itu. Kalau Bapak Ibu ada di kelompok yang kedua ini, kita udah tahu karunia itu, tetapi kita ragu, kita nggak mau mengembangkan karunia itu, kita hanya duduk diam saja. Kita harus banyak belajar, kita harus lebih lagi membuka diri kita untuk kita lebih percaya diri lagi dan kita lebih mengandalkan Tuhan lagi agar apa? Agar kita bisa mengaplikasikan karunia, kita bisa mengobarkan karunia itu untuk memperlengkapi dan menopang satu dengan yang lain. Banyak orang yang merasa rendah diri sehingga mengubur dalam-dalam karunia yang Tuhan sudah berikan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya Bapak Ibu, jangan kita rendah diri, jangan kita insecure, jangan kita memilih untuk mengubur talenta itu, mengubur karunia itu. Karena dengan kita mengubur dan tidak melakukan apa-apa, talenta itu, karunia itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tuhan tidak akan mempercayakan tambahan-tambahan apapun untuk kita. Yang terakhir adalah, sebab itu pahami apa karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan sadarilah bahwa kita harus mengembangkannya agar Tuhan menambah-nambahkan karunia itu. Haleluya ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah tahu
apa karunia yang ada di dalam diri kita, maka segera lakukan. Kalau kita ada dorongan di dalam hati kita untuk melayani, itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu kita jangan menutup hati, kita jangan menutup diri, karena di saat itulah Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mungkin singkat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami Tuhan. Firman-Mu sudah mengajarkan kami agar kami boleh lebih lagi Tuhan percaya dan yakin tentang karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan lebih lagi setia dan taat Tuhan untuk mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Roh Kudus, berikan kekuatan bagi setiap kami, celikan mata hati kami Tuhan. Mungkin kami saat ini belum tahu apa karunia atau talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Celikan mata rohani kami Tuhan, agar kami tahu dan kami paham apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap kami pasti memiliki Tuhan, karena tidak ada suatu kebetulan kami boleh ada di dalam dunia ini. Itu semua karena Tuhan punya rencana atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.